Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wa sanna fihi al-qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basyira wa nadhira ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kama tali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'u minka inni akhafu Allaha rabbal alamin. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من بني آدم يجري مجرى الدم فضيقوا مجريه بالجوع والعطش. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Di antara makhluk Allah yang membangkang adalah iblis. Semula bukan iblis namanya. Namanya di dalam Alkitab Bidayah wa Nihayah Azazil, golongan jin yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditarik ke alam as-samawat, ke alam malakut. Ia belajar dari para malaikat bagaimana bertasbih kepada Allah, bagaimana mengagungkan Allah. Kemudian dia berubah saking dekatnya dengan Allah, disebut dengan Sayyidul Malaikah, disebut dengan orang atau makhluk Allah yang termulia dibanding malaikat. Maka disebut Khazinul Jannah, penjaga surga. Bagaimana ia senantiasa bertasbih kepada Allah. Tetapi ketika Allah berfirman, inni khaliqum basyara min salsalin, kami akan menciptakan manusia, baru akan menciptakan manusia. Disinilah iblis merasa terganggu dengan adanya penciptaan manusia. Setelah Allah mendesain tentang kejadian manusia, falamma sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Setelah aku sempurnakan penciptaan manusia itu, maka seluruhnya termasuk malaikat dan Azazil itu seluruh sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Maka di seluruh malaikat fasajadu kullu, semuanya bersujud kecuali satu, Azazil, dan tidak mau bersujud. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, engkau wahai manusia Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih mulia, aku lebih mulia, api lebih mulia. Maka
seketika Allah murka terhadap Azazil, kemudian dia diusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia bertransaksi dengan Allah, fa'anzirni ila yaumi yub'asun, maka berikan aku tangguh sampai nanti hari kiamat. Itulah MOU-nya antara Azazil yang berubah namanya menjadi iblis dengan Allah. Maka ia sampai hari kiamat akan menggoda manusia tanpa pandang bulu dan siapa, semua Bani Adam, seluruh manusia akan digoda oleh iblis ini sampai hari kiamat. Dan ia akan mencari teman-teman, akan mencari penghuni-penghuni neraka bersamanya. Pertanyaannya, kita akan menjadi temannya setan atau malaikat, atau kita akan menjadi temannya iblis? Jadi iblis itu bentuknya, setan itu adalah sifatnya. Syatona yastumu artinya menjauh dari kebaikan, ba'uda anil haq. Jadi kalau ada iblis ya iblis, tapi kalau ada manusia penggoda adalah setan dari jenis manusia. Hadirin rahimakumullah, kalau begitu kita lemah. Kita tidak bisa berupaya dan tidak bisa menjauhi dan tidak bisa tergoda oleh setan. Kadang kita tergoda. Kalau diibaratkan sebuah tegangan, setan itu tidak pernah lemah tegangannya, selalu dahsyat menggoda manusia. Karena sudah janji dengan Allah. Kita lemah, kita tidak mampu. Kalau begitu kepada siapa berlindungnya? Kepada Sang Pencipta iblis dan Sang Pencipta manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan dhaif, lemah. Kapan tipu daya syaitan dan iblis itu lemah? Ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak tidak bersama Allah, kita lemah. Allahumma inni a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdun. Ketika kita akan salat, Allahumma inni a'udzubika min hamajati syayatin. Ya Allah, aku berlindung dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, aku berlindung untuk hadirnya setan dalam setiap saat. Jangan kita lengah dengan godaan setan. Allah hadirkan Ramadan kepada kita dalam rangka kita memerangi setan, memerangi makhluk Allah yang tidak pernah berhenti menggoda manusia. Mari kita lihat surat Al-Hasyr ayat 16. Kama tali syaitan idh qala lil insani kfur. Seperti bisikan setan ketika dia berkata kepada manusia, ukfur, kufurlah, jangan salat. Capek, tarawih itu capek, 8 tambah 3, 11. Saum itu lelah, lemah. Salat qiyamul lail itu berat, antuk udahlah berselimut saja. Fur, jangan lakukan. Berat, jangan sedekah, jangan zakat. Capek-capek kita mencari uang sudah terkumpul harus diberikan. Jangan lakukan itu, kata siapa? Kata syaitan. Falamma kafara qala inni bari'un minka. Sudah tergoda tuh manusia. Sudah terjerumus kepada kubangan dosa. Qala inni bari'un minka. Aku lepas darimu. Inni akhafullah rabbal alamin. Setan mengakui, aku takut atas Allah pencipta dan pemelihara alam semesta. Dia mengakui akan rububiyah Allah, tetapi dia tidak mau taat kepada Allah.
tidak mau sujud kepada Adam itu. Inni akhafullah rabbal alamin. Itu adalah perkataan setan direkam oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Hadirin rahimakumullah. Allah hadirkan saum ini kepada kita. Dengan rahmat Allah, Allah hadirkan bulan Ramadan ini kepada kita semua sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka bulan inilah bulan untuk mentarbiyah kita, bulan untuk mendidik kita, karena sabda Rasulullah SAW, inna syaitana yajri min bani Adam yajri majrid dami fadaiku majarihu bil ju'i wal atsh. Sesungguhnya godaan syaitan itu senantiasa mengalir dalam aliran urat nadi manusia melalui darah kita. Telinga, mata, pikiran, mulut, tangan, kaki, hati, dan seluruh rongga tubuh ini dipenuhi oleh setan. Kata Rasulullah SAW, fadayiku majariyahu bil ju'i wal atsh. Maka sempitkanlah tempat setan itu ada dengan cara haus dan lapar, bilju dengan lapar dan dahak. Itulah saum. Maka bagaimana kita memelihara saum ini supaya menjadi lebih baik? Tentunya setan lemah, kita berlindung kepada Allah akan kuat. Semakin godaan setan kuat, semakin kita berlindung dengan taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah saum ini. Jadi ibadah saum adalah wahana untuk mentarbiyah diri kita menjadi lebih baik, dan setan akan tersungkur. Setan tidak bisa menggoda orang-orang yang sedang saum. Setan tidak bisa menggoda orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pejuang-pejuang untuk menyingkirkan setan dari tubuh kita dengan cara saum ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.